Hai, halo, apa kabar Hardliner? Salam jumpa kembali bersama kami, tentunya masih di program kesayangan Anda, Dokter Top. Kami berharap Anda sekeluarga, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya juga Roni Francis. Di sini tetap kita akan membahas tema-tema dan pastinya juga sesuatu yang akan men-trigger Anda atau mengkritik Anda. Wow. Karena tema kali ini masih di dalam tema besar yang akan kita bahas, yaitu sedikit-sedikit healing. Wih, Kali gengsi banget itu ya. Iya, Gen Z banget. Makanya kali ini yang kita mau bahas ini salah satu yang perbincangan Gen Z nih. Nih, yaitu adalah mental toxic katanya. Nah, jadi kalau mental toxic ini di kalangan Gen Z, mereka merasa bahwa kalau orang-orang yang mempunyai efek buruk terhadap mereka, nah itu namanya mental toxic. Jadi ada beberapa respon nih di antara kalangan Gen Z. Ada beberapa yang tidak kuat imannya, waduh kalau kita bicara iman susah lah ya. Tidak kuat pendiriannya, nah mereka ini akan ikut-ikutan jadi toksik juga. Nah, orang-orang yang mempunyai mental toksik ini bukan hanya mempengaruhi di lingkungan keluarga, tapi di lingkungan kantor, di lingkungan pertemanan, sehingga pas waktu lagi suasana yang udah dibuat nyaman, akhirnya gara-gara dia datang nih, jadi langsung berubah suasananya. Nah, yang ini yang akan kita bahas, Bro Doni. Jadi Ya, kita mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan diskusikan dulu juga nih dengan nanti para hardliners ya. Tapi kalau misalnya saya mau tanya nih sama Bro Doni nih ya, nanti kita sharing-sharing juga. Ada beberapa hal nih, misalkan contoh saya ambil kegiatan di kantor dulu deh. ya. Hardliners di sini juga ada yang sedang bekerja ya, juga mungkin udah masuk pindah-pindah di perusahaan. Nah, ketika kita masuk di perusahaan, kadang-kadang kita menemukan, wah lingkungannya enak banget nih. Jadi kayaknya kalau yang, wah ini kalau saya ngomong nanti nggak enak sama yang ini karyawannya ya. Jadi Sebut saja Mawar. kadang-kadang gaji itu tidak menjadi satu patokan utama di dalam Yes. kerja. Karena pas waktu lagi dilihat, wah temen gua asik nih katanya ya. Temen gua bikin happy nih, suportif banget. Sehingga pas waktu lagi bekerja situ lupa. Gaji di luar tuh jauh lebih tinggi. Nah, sampai suatu saat muncul ada satu orang nih direkrut sama perusahaan. Ini pernah kejadian waktu itu di tempat saya nih, ya. Dimasukin orang yang dari perusahaan ceritanya internasional. Wah, orang dari perusahaan internasional kan kita tahu sendiri ya. Pertama orangnya individualis ya. Kedua daya saingnya sangat tinggi sekali. Nah, ketika waktu lagi di dalam, semua teman, semua rekan kerja dianggap semua saingan. Wah, yang sebelumnya kita saling bahu-membahu, wah iyalah. Pas waktu lagi masuk orang ini semuanya jadi saingan. Jadi ibaratnya dikit-dikit monitor. Iya kan? Nah, jadi suasana udah nggak asik lagi nih. Dari yang awalnya berpikir bahwa ya udahlah, kita di sini yang penting happy, yang penting teman-teman support. Akhirnya kita mulai mikir nih, di luar kayak gimana sih? Kok kayak lingkungan nggak nyaman, pengen cari lingkungan nyaman lagi. Nah, ini yang saya pengen tahu juga nih sama Bro Doni nih. Pernah kejadian nggak itu di lingkungan kerjanya Bro Doni? Apalagi dengan ditambah orang-orang generasi yang Z yang sekarang sudah mulai bekerja, itu yang sangat-sangat rentan ibaratnya. Jadi mereka pendiriannya tidak sekokoh zaman dulu. Kalau zaman dulu coba baby boomers, orang yang mau enak, nggak enak, kerja tetap kerja. Tapi kalau sekarang kan enggak. Nah itu gimana tuh bro? Kok menguasai banget generasi baby boomer ya? Sepertinya satu angkatan ya. Nah itu gimana tuh? Ya, kalau bicara ada atau tidak, saya lihat malah ada ya di mana-mana ya. Jadi bahkan dari generasi ke generasi, lintas generasi lah ya, itu ada. Saya tuh beruntung bro, jadi saya memulai karir itu kan di usia yang sangat muda ya. Jadi saya mengalami proses transisi dan transformasi antar generasi. Bukan berarti tua ya. Langsung pembelaan. Ya, disclaimer dulu. Artinya ketika saya masuk kerja pertama kali, saya kan melihat generasi senior saya, generasi baby boomer, ya kan? Kemudian ada generasi Gen X setelahnya. Jadi saya melihat apa perbedaan antara generasi itu, di mana saya juga ada di dalamnya.
Nah, kalau sekarang kita fokus ke Gen Z, ya ini bukan berarti kita pukul rata ya ke semua hardliners yang Gen Z, tapi memang tiap zaman itu ada orangnya, tiap orang itu punya zamannya sendiri. Nah, masalahnya yang Gen Z ini kan bekerja di baby boomer dan Gen X. Betul, Ya kan? betul, betul. Jadi, nah kalau sesama Gen Z buka usaha, berwira swasta, entrepreneur ya kan, oke-oke aja. Mungkin ketika satu merasa, aduh bete nih perlu healing, ya sama ownernya juga healing dia, ya kan? Ya. Karena satu frekuensi. Tetapi yang harus kita ingat nih hardliners, ketika Anda merupakan bagian dari Gen Z atau putra-putri Anda bagian dari Gen Z, sebelum dia komplain atau mengeluh, dia harus lihat dulu dia bekerja di mana. Misalnya ownernya itu adalah generasi baby boomer, ya kan? Atau gak usah jauh-jauh deh, ownernya itu, bosnya itu adalah Gen X gitu kan? Ya, jadi saran saya jangan sedikit-sedikit mengeluh, ya, jangan sebentar-sebentar komplain, jangan dikit-dikit jadi toksik, ya kan? Karena nanti saya juga sharing ya, Bro Roni ya, ada beberapa ciri-ciri orang toksik yang saya temui di tempat kerja. Nah, khususnya kalau saya yang bekerja di industri media, itu kan orangnya kan banyak sekali ya. Banyak lintas generasi pula dan berinteraksi dalam satu kolam yang sama. Coba kita bayangkan. Jadi kalau misalnya kita bicara Gen Z, buka usaha, mereka sesamanya, ya mungkin frekuensinya bisa nyambung. Karena satu angkatan gitu kan. Ya. Tapi ketika di industri media, ya Bro Roni dan Heartland bisa bayangkan, dari baby boomer, Gen X, ya kan, milenial, dan Gen Z itu ada dalam satu kolam yang sama, makanya mereka harus menemukan satu metode komunikasi yang disepakati. Kalau enggak, nanti baperan semua. Iya. Karena misalnya nih, generasi saya nih dan senior saya, ketika ingin mengingatkan terjadinya sebuah kesalahan, ya mereka terbiasa lugas gitu kan. Itu kok kayak gitu, itu begini, itu kita. Kalau Gen Z tidak paham gaya seperti itu, langsung baper kan. Aduh, sakit hati, Ya. kan stres. Ya. Ya kemudian minta resign, ya bukan minta, niat resign. Ya niat mulu, tapi nggak resign. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya, Bro Roni dan juga hardliners, yang namanya orang-orang toksik itu ada di mana-mana dalam bentuk yang berbeda-beda dan kemudian dia berwujud orang atau wujudnya itu dari bermacam-macam generasi, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Bisa jadi nih Bro Roni, Ya. Gen Z menganggap generasinya Bro Roni, baby boomer itu toksik, ya kan? Atau sebaliknya, generasi milenial atau Gen X menganggap, aduh yang Gen Z ini toksik gitu kan, karena nggak nyambung gaya komunikasinya. Nah, sementara itu dulu. Oke. Karena ada kasus nih bro. Ketika saya melakukan coaching, ya sekarang ini saya lagi melakukan coaching. Jadi, nah ini problemnya lucu nih. Gen Z dengan baby boomers ya. Jadi ada dua nih tipenya. Yang satu dari Gen Z-nya. Jadi si Gen Z ini kerja. Nah biasanya ini kalau generasinya yang atas, ini memang betul baby boomers karena udah mau pensiun. Dia Ya, udah menjelang paling 1-2 tahun lagi pensiun. Nah, betul. ketika dia merekrut orang ini ada di dalam, misalkan di dalam lingkungan visinya dia merasa, wah nih Gen Z ini nggak bener nih. Dia mempengaruhi yang lain. Yang lain kalau kerja lembur, biasa aja dari dulu nggak pernah komplain. Tapi gara-gara dia nanyain lembur, nanyain apa gitu kan. Jadi ibaratnya segala sesuatu itu, wah betul-betul dia hitung gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, yang lain ya ketika disuruh lembur itu mulai banyak yang protes. Nah, jadi dia melihat, wah si orang ini kayaknya harus dikeluarin deh. Kayaknya ini nggak bener ini. Mempengaruhi yang lain. Racun makanya dibilangnya kan. Jadi dari orangnya sendiri ini bermasalah. Memang betul ketika dia kerja memang bagus. Tapi ya ketika memang ada suatu pekerjaan yang memang harus ya lembur lah ya. Nah orang ini mempengaruhi yang lain untuk bisa bersama pendapatnya dengan dia, akhirnya melawan atas. Ya, ini yang dianggap sama dia bermasalah. Nah, yang kedua ya, nah itu dari Gen Z mungkin dipikir sama baby boomers, ye katanya ada yang membela gua katanya. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi satu lagi nih, Gen Z-nya dia
adalah orang yang butuh pekerjaan. Dia punya tanggungan lah ya. Dia jadi tulang punggung. Akhirnya apa? Ya ketika dia masuk di dalam perusahaan, apapun yang terjadi dalam perusahaan dia ikut aja. Nah, ketika dia ikut aja, nah masalahnya datang dari si baby boomers ini. Baby boomers ini setiap kali dia ada pengajuan, setiap kali dia ada apa, dia selalu berpikir Gen Z ini nggak benar. Dia punya tipu daya. Padahal dia tulus orangnya, dia tahu tulus banget. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi orang yang Gen Z-nya merasa kok saya nggak diperhatikan, sehingga membuat apa? Orang-orang yang lain yang ingin bekerja keras juga, ya generasi Z juga melihat atasannya seperti itu, yang baby boomers, ya percuma lah ya. Kayaknya kita untuk udah susah payah, tapi kok kayaknya nggak dihargain. Nah, ini gimana nih bro ya, buat saran-saran ya buat hardliners terutama yang misalkan kita bilang dulu nih ya, yang kita penuhi dulu kesenangan dari baby boomers nih, Gen Z-nya yang dianggap toksik tuh. Gimana harusnya? Kalau Ya, lagi-lagi kalau pengalaman saya bro, kita harus melihat siapa yang punya otoritas di situ ya. Artinya siapa yang berkuasa. Nah, oh, kalau kita masih bekerja sama orang, ya mungkin pendapat ini tidak sepenuhnya diterima oleh Gen Z ya. Kenapa? Karena kan saya misalnya Bro Roni itu lahir, besar, dan tumbuh di eranya masing-masing dengan nilai-nilai yang kita adopsi berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh di era kita, ya kan? Nah, kalau era sekarang dia punya value-nya sendiri, tentu kita masih bisa beradaptasi, tapi ya jangan lupa kita ini kan modalnya di zaman kita gitu kan. Jadi ya kalau sampai hari ini saya Bro Roni masih bisa diterima berkarya itu karena kita adaptif, ya kan? Adaptif itu kan tidak harus mengubah apa istilahnya jati diri kita, betul. ya kan? Idealisme kita tidak harus berubah. Jadi kalau menurut saya di era saya orang ini nilai-nilai yang saya yakini berdasarkan pengalaman saya, kita harus adaptif gitu loh. Jadi adaptable, ya kan? Contoh, saya pernah punya bos itu galaknya minta ampun. Jadi tiap hari kayak pelonco orang, kayak di kampus. Iya. Tapi apa yang terjadi ketika kita kemudian mampu beradaptasi dengan orang-orang seperti itu? Dia kan sebenarnya butuh diakui otoritasnya. Nah, Ya udah, kasih makan egonya. Ya, lagi pula dia bos kita, ya kan? Selama masih ada simbiosis mutualisme dan yang penting begini, jangan dikit-dikit merasa, aduh, ini bos toksik nih, ya kan? ya, Ini racun nih. Ya tergantung kita, bro. Filternya di kita, ya kan? Saya suka banget sama kata-kata bijak yang mengatakan ya kapal itu bisa tenggelam. Kenapa? Karena air yang ada di luar masuk kan ke dalam kapal kan. Jadi selama kita mampu menjaga kapal itu tidak bocor, jadi kapal itu akan baik-baik saja. Nah, terkait dengan apa yang didiskusikan Bro Roni, saya juga mau ingatkan nih hardliners, ada 2 nih ciri-ciri nih yang saya temui nih. Ya, ada 8 sih sebenarnya, tapi ya mungkin kita coba saya lempar 2 dulu lah. Nanti kaitannya dengan pengalaman Bro Roni juga. Ya. Yang pertama tadi seperti kata Bro Roni, dia itu kalau bahasa saya suka drama gitu loh. Nah, betul. Drama queen. Drama queen sama drama king, jangan lupa. Laki juga banyak ya. Jadi ada. iya, jangan bicara ini apa gender ya, cuma perempuan. Oh enggak. Ya. Justru yang saya temui di beberapa kesempatan itu lakinya malah ya kemudian jadi drama king di situ. Jadi dia menciptakan drama, kemudian menciptakan konflik yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi seolah-olah ada masalah besar, ya kan? Dan dia larut di dalamnya menjadi bagian dari plot dramanya sendiri. Ini hati-hati, karena bahasa sederhananya adalah kita harus melihat kalau ada orang yang hal kecil dibesar-besarkan, ya, dengan dramatisasi, itu ciri-ciri salah satunya ya dia orangnya racun. Nah, jadi tolong jangan sampai lambung kapal bocor. Ya. Berteman nggak apa-apa, Ya. tapi jangan bersahabat. Oh, Teman nggak apa-apa. Coba bayangin bro, satu kantor nggak saling menyapa. Nggak mungkin kan? Ya. Ya, berteman aja, tapi jangan menghabiskan waktu sama dia. Jangan jadikan dia circle utama kita. Ya. Kalau di kantin nggak usah bareng-bareng dia, ya kan? Biarin aja dia akan bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi. Terus yang kedua nih yang saya sering perhatikan, ya. Kata-katanya, sikapnya, perilakunya itu suka merendahkan orang lain. Ya.
baik dengan intimidasi, perundungan atau bulian ya kan, atau biasanya di rapat-rapat nih, dia memberikan ide ya yang seolah-olah dialah yang the best dan dia memberi contoh orang lain itu tidak bagus gitu loh. Ya kan? Baik secara langsung ataupun mungkin tidak langsung dalam bentuk kata-kata gitu kan. Nah, dua ini yang di industri tempat saya berkarya sampai hari ini itu banyak juga terjadi. Tapi kan kita harus bisa mapping ya bro ya. Iya. Kita harus bisa scanning nih. Yang kayak gini nih orangnya racun ya. Yang ini keong racun, yang ini racun tikus, ya kan? Nah, yang ini sianida itu. Ya udah, cukup tahu aja. Kalau ketemu, ya halo gitu kan. Tapi kalau lagi ada waktu untuk nongkrong bareng, sebaiknya kita membatasi diri. Jadi kita harus punya anti toksiknya. Benar. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dimiliki sama Gen Z. Makanya ketika itu ada mental toksik, dia depresi, akhirnya healing katanya. Nah, setelah waktu lagi healing, pulang, nggak berasa ketemu lagi, ya kena lagi, begitu lagi. Nah, mungkin ada beberapa hal nih bro ya yang harus kita bicarakan juga dengan hardliners. Karena kadang-kadang dengan semakin cepatnya mereka depresi, ya. Kenapa mereka cepat depresi? Karena orang-orang Gen Z ini adalah generasi yang sangat erat hubungannya dengan gadget. Ya, Karena erat hubungannya dengan gadget, nah citra mereka dilihat dari sosial media. betul. Kadang-kadang ini yang menurut dari beberapa orang ya, kalau misalnya kita ditanya dari beberapa generasi nih yang saya lakukan survei sendiri. Kalau baby boomers, orang ngomong apa misalnya di dalam sosial media, kalau dia bersosial media nggak peduli. Orang Gen X, dia masih lihat-lihat. Orang Gen Y mulai terpengaruh, tapi dia bisa terpengaruh tapi cek balik, masih bisa. Ya. Ketika Gen Z, wah ini lama baliknya. Bahkan sampai ada kalau nggak dia bikin semuanya di private, kalau nggak delete. Betul, sampai kayak seperti itu ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara mengelola emosi nih ya? Mungkin ya tips dari Bro Doni, nanti saya juga kasih tips juga ya. Untuk kalau hardliners yang orang-orang yang merasa kayaknya cepet baper gitu loh. Gimana sih caranya supaya nggak langsung lihat orang dikit netizen bilang, wah cuma segitu aja, langsung baper gitu. Ada nggak tipsnya bro supaya nggak dikit-dikit nggak baper jadi harus healing mulu kan kasihan kantong ya bro. Gimana tuh bro? Ya, kalau saya tentu lihat dari aspek komunikasi dan psikologi komunikasinya ya bro ya. Iya. Yang pertama kita batasi dulu interaksi dan komunikasi kita dengan orang-orang yang kita anggap dia racun tadi, keong racun. Ya kan? Itu bisa kebaca kok, minimal dari 2 indikator yang tadi saya sampaikan di depan. Kalau dia suka drama dan dia kemudian Kan tadi. ya udah kita menurut istilah anak sekarang aja, kutandai kau, ya kan? Ya, jadi cukup tahu aja. Kita batasi diri untuk berkomunikasi secara verbal. Kenapa? Kata-kata itu menular, bro. Ya, contoh ketika kita bergaul dengan orang yang selalu berkata-kata kasar, ya, coba deh, tanpa kita sadari, kita akan ikut mengikuti kata-kata orang tersebut. Dan ketika kita sudah melakukan, karena kita gaulnya dengan orang yang suka ngomong kasar, lama-lama itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa. Ya, lama-kelamaan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Artinya apa? Ketika dia berpindah ke tempat lain di komunitas yang berbeda, dia mengucapkan kata-kata yang di komunitasnya itu adalah hal yang biasa dan benar baginya, dia lakukan itu tempat lain. Nah, ini sering saya temukan di lingkungan anak-anak saya. Bagaimana saya bisa tahu? Ya kita dengerin kata-katanya, dengan siapa dia bergaul, ya kan? Jadi itu salah satu jadi indikator saya misalnya dan istri untuk menentukan bahwa kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti A, B, dan C. Dari mana? Ya lingkungan pergaulan itu kan bisa memengaruhi. Betul. Nah, tapi kalau di rumah tangga tentu keluarga, orang tua harus lebih kuat pengaruhnya, ya kan? Ya. Bukan dengan ngasih tahu ya, tapi dengan contoh, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus cari tempat atau suasana yang kita bisa misalnya mengekspresikan diri kita tanpa ada ketakutan ketemu dengan orang-orang yang toksik tadi. Oh, Karena dia kadang begini loh, ya
ngerinya nih kalau orang toksik itu adalah orang yang punya otoritas, misalnya supervisor atau bos kita. Benar. Itu yang tadi Ya, kasus kedua, betul. nah itu nanti Bro Roni yang coba ceritakan lebih lanjut. Tetapi kalau kita menemukan situasi seperti itu, menurut saya kita harus punya zona rileks kita sendiri. Oh, Eh, oke. Zona nyaman kita sendiri waktu kita bekerja. Ya, gak apa-apa kalau zaman dulu, gak dulu-dulu amat sih, kan ada era di mana orang bekerja dalam kubikel ya. Oh iya. Ya, Betul. nah, kemudian itu kan sebelumnya ruang-ruang tertutup. Betul. Atasnya dihilangkan jadi kubikel-kubikel kan. Iya, Nah, kalau sekarang kan beda bro. Udah open space, iya. ya kan? Nah, jadi tentu behavior atau kebiasaan orang bekerja itu dulu dan sekarang berbeda. Kalau kita bekerja di era sekarang di mana sudah tanpa sekat, open space, nggak apa-apa. Kita kendalikan komunikasi, kita kendalikan fisik kita agar tidak dekat dengan orang-orang toksik tadi. Kamu bilang, oh susah bro, ini kan tanpa sekat. Oh bisa. Ini ingat kata pepatah tadi ya, kapal tidak akan tenggelam ya. Yang membuat kapal tenggelam itu kan kena air yang ada di luar masuk ke kapal itu kan. Ya. Ya selama kita punya proteksi, kita punya filter diri yang bagus, ya nggak apa-apa. Teman saya ada bro, dia kalau kerja sibuk aja dengan lagu. Oh, langsung pakai headphone gitu ya. Apa? Karena di sekelilingnya itu raja dan ratu gibah semua. Oke. Bisa berprestasi, ya kan? Dia bisa beradaptasi di lingkungan dia berada. Kenapa? Dia kan belum punya pilihan banyak. Apa pilihannya? Bekerja di situ dulu, sampai kemudian nanti dia bisa bekerja di tempat yang menurut dia lebih cocok dengan apa yang dia inginkan, atau dia buka usaha sendiri, ya kan? Ya nggak apa-apa. Jadi nggak perlu tiap minggu harus healing, kerja 5 hari, healingnya seminggu gitu, kan? Iya. Yang gimana bisa beli rumah kan, bensin kan, masalahnya begitu kan? Iya. Terus yang ketiga, menurut saran saya bro, kita harus pilih orang-orang yang kita jadikan orang terdekat kita. Oh, oke. Milih ya orang. Tempat kerja ada misalnya bestie, ya kan? Oh ya. Di rumah ada bestie. Nah waktu milih bestie, hati-hati dong. Kenapa? Jangan-jangan bestie yang kita pilih itu ternyata racun juga, ya kan? Akhirnya tanpa kita sadari kita juga jadi racun gitu kan. Ya pokoknya kita milih orang-orang yang kita anggap bisa dekat dengan kita yang satu frekuensi untuk menjaga hati kita. Cie. Itulah kira-kira yang paling gampang. Tapi ada yang menarik dari Bro Doni tadi bilang kan dengerin lagu ya tadi ya. Ya. Nah, waktu sebelum ini kan kita ada bincang-bincang di Dr. Talk dengan salah satu musisi, Bro Steve. Iya. Nah, si Bro Steve ini bilang katanya musik itu ada namanya frekuensi. Betul. Ada frekuensi yang menenangkan, ada frekuensi yang malah bikin stres. Jadi kadang-kadang kita dengerin juga nih kalau yang Gen Z lagi pegang taruh headphone gitu kan, lagunya lagu apa yang dipakai? Lagu slow, lagu classical, atau jangan lagu hard rock. Jadi pas waktu lagi kerja namanya jedak. Ya. Nah sebenarnya itu juga membuat ternyata orang tersebut belum tentu bisa healing. Iya. Malah nambah naik darah ya. Lagunya yang denger pemancing ya. Ya, dan yang kedua, kalau menurut dari Bro Steve, kata-kata di dalam lagu itu juga pengaruh katanya. Mungkin dia lagunya biasa, nggak terdengar, mungkin enak didengar. Ya. Kata-kata tuh syairnya itu ternyata membuat orang tersebut menjadi cemen. Cemen itu kalau bahasa Indonesia tuh apa ya? Cemen. Ya mental kerupuk lah. Iya, mentalnya jadi gampang banget loyo, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi yang gampang menangis. Sebelumnya menjadi belum drama king jadi drama king. Itu gara-gara syair yang ada. Jadi hati-hati juga kalau misalnya Anda mau tadi ya dibilang sama Bro Doni pakai headset ya, kemudian dengerin lagu, pilih lagunya yang benar, cek dulu. Nah yang kedua banget. Jadi makanya Bro Roni dan Hardline mungkin ingat ya, bahwa lagu itu bisa mengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Paling tidak menstimulasi atau merangsang orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contoh misalnya Bro Roni ingat nggak kalau ke toko buku? Iya. Musiknya kan khusus kan? Iya, betul. Nah, yang paling cocok di toko buku itu, toko buku G itu kan misalnya lagu-lagu instrumentaliannya Kenny G, ya kan? Ya, biar orang tenang, baca. Yes. Itu kan menstimulasi orang yang ada di situ untuk fokus ya, lebih tenang, sehingga mampu memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk membaca.
ya, atau memilih-milih bacaan yang tepat. Berbeda ketika kita datang di department store ya, swalayan misalnya toko busana ya kan, kemudian atau toko-toko lain lah gitu kan, retail gitu kan. Ada juga musiknya ya, tapi benar kata Bro Steve minggu lalu ya, kalau hardliner masih ingat dalam Dr. Talk, itu memang dikatakan bahwa musik itu punya frekuensi. Dan yang paling penting nih Bro Roni, kan ada saran dari dokter khususnya spesialis objin atau psikolog anak yang mengatakan tumbuh kembang anak itu bisa didukung dengan lagu-lagu tertentu, misalnya lagu-lagu klasik Beethoven, ya kan? Iya. Nah, coba deh, ya kan? Nah, itu ada pengaruhnya. Makanya, kalau dalam aspek komunikasi, itu kan ada komunikasi verbal dan non-verbal. Betul. Kan verbal itu macam-macam bentuknya, non-verbal juga macam-macam bentuknya. Bukan cuma kata-kata, ya, tapi musik, kemudian diksi, ya, kata yang kita pilih, intonasi, ya kan? Orang kalau yang suka merendahkan tadi, ciri-ciri yang pertama yang saya katakan itu, pasti intonasinya intimidatif. Nah, terus yang kedua kita lihat aja secara visual, kan komunikasi itu kan ada voice, visual, ya kan, dan seterusnya. Ya dia itu kan kadang ininya dagunya ketinggian, ya kan? Kenaikan ya susah turun. Susah dengan ekspresi yang merendahkan gitu kan. Udahlah, daripada nanti dikit-dikit kita pengen healing, ya kan? Kita bisa healing di tempat kerja kok. Ya kan? Ya dengan menentukan zona rileks atau zona nyaman kita bekerja tanpa mengasingkan diri. Ya kan? Nah, itu pernah saya lakukan ketika berada dalam suasana yang menurut saya tidak kondusif, tapi bukan toksik ya. Maksudnya gini, kan tiap orang ada cara kerjanya ya bro ya. Ada orang yang suka kerja di rame-rame, ada orang yang suka kerja yang sepi, ya kan? Nah, dulu sebelum saya dapat promosi, maksudnya sebelum dapat ruangan sendiri, itu kan kerjanya rame-rame kan? Iya. Nggak bisa, ternyata saya itu orangnya kalau sepi baru lancar kerja. Kalau di depan komputer misalnya ya kan. Tapi kalau diskusi ya rame-rame oke. Cuma ketika menuangkan ide, menuangkan pekerjaan dalam bentuk tertulis, itu saya lebih nyaman dalam suasana yang tenang. Nah, apa yang saya lakukan akhirnya waktu itu, ya saya ikuti ritme di kantor, ya kan nggak punya fasilitas sendiri kan waktu itu kan, bareng-bareng kan. Tapi setelah orang sudah mulai berangsur pulang, nah itu saya bisa kerja cepat malah. Memang lebih banyak lembur, tapi dampaknya apa? Lebih produktif. Makanya gara-gara itu dapat promosi gitu kan. Akhirnya dapat fasilitas, ruangan sendiri, misalnya gitu. Menentukanlah gaya komunikasi kita, strategi komunikasi kita, dan yang paling penting taktik komunikasi kita. Kalau orang-orang yang kita anggap sebagai toksik, kita harus punya taktik tanpa merendahkan dia. Ya, yaitu kita harus jaga jarak tanpa dia merasa kita asingkan. Dan yang kedua, kita harus banyak-banyak mendekat dengan orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang memberikan frekuensi dan energi positif. Kenapa? Menular. Baik dari kata-katanya, sikapnya, perilaku orang itu, dan yang paling penting nih bro, mindset orang bisa nular loh. Bisa. Karena dia berpikir ya bisa pindah ke kita, kalau itu positif, ayo kita teruskan. Gitu bro. Oke. Nah sebenarnya banyak yang mau dibahas soal masalah frekuensi sih bro. Kan udah ngomong frekuensi kan. Karena ternyata ada penelitian yang dilakukan di penjara gitu dia. Ada pernah pengalaman di penjara bro? Di Amerika kan bro, belum pernah ke Amerika. Panitia. Ya, jadi waktu itu ada satu orang tahanan yang sadis bro di penjara. Nah ketika waktu lagi sadis di penjara, keluar masuk lagi kok tidak ada perubahan. Maka dilakukanlah penelitian waktu itu dengan menggunakan musik. Nah dengan menggunakan musik ini akhirnya dia membuat orang tersebut pertama dibuat jadi restless dulu, jadi tidak tenang. Dan setelah dia tidak tenang, dimasukkan musik-musik yang mellow. Musik-musik yang slow, yang mellow. Akhirnya kayak gimana? Tingkat keganasan dari orang tersebut ternyata bisa menurun. Berarti dia harus sering didengarkan lagu-lagunya Rinto Harahap, ya kan? Iya. Pajak Pondak. Ya. Dan ternyata bro, kenapa musik itu merupakan salah satu hal yang sangat menarik sekali untuk orang ya. Coba deh perhatikan ya, politik sekarang udah pakai lagu, ya kan? Semua juga orang pakai, banyak kan di organisasi pakai lagu. Kenapa? Ternyata musik itu menembus pikiran kritis kita. Lebih cepat itu ternyata. Dan itu orang tanpa sadari dipengaruhi oleh musik.
apalagi ketika dia harus mengikuti. Ya, Bayangkan. tanpa sadar dia ikutin, dia nyanyi-nyanyi sendiri ya, senandung ya kan, berarti itu sudah masuk ya. Iya, apalagi coba begini, kita nggak suka satu lagu itu, tapi kita didengerin terus. Misalkan ada iklan lah ya, iklan kan pasti ada lagunya, ada suaranya. Dipasangin terus-menerus, apa yang terjadi? Kita nggak suka, tapi kita ingat. Ya itu yang saya alami bro. Nggak suka lagunya Teresa Teng ya, salah satu lagu ya. Tiap hari di mobil di rumah istri saya muter terus. Lama saya yang paling hafal dan saya paling suka. Nah itu, karena itu bisa merubah seseorang ternyata. Makanya sekarang ini muncul ya satu aliran baru lagi dari bermusik yang dimana mereka menggunakan beat-beat baru. Disebut dengan nama binaural beats. Binaural beats yang mereka masukin namanya subliminal message. Oh ya. Nah, jadi dan bahkan subliminal message ini tidak bisa kita dengar, tetapi dia memprogram seseorang. Dan sebenarnya teknologi ini telah juga ya dipopulerkan, cuma nggak di semua negara, salah satunya di Israel. Ya, iya. Ya, Itu pernah dilakukan dalam riset komunikasi bro ya, dan secara terbatas saya pernah mengampu mata kuliah itu. Oh oke. Dan ternyata memang itu lebih dahsyat ya. Kalau kita bicara subliminal, sebenarnya sejak era tahun 60-an, di era perang dingin ya, antara Rusia dan Amerika, itu banyak karya-karya kreatif itu yang sebenarnya isinya itu subliminal message. Oh, oke. Itu baik dari bentuk gambar, musik, ataupun sebenarnya skenario kata-kata. Betul. Contoh sederhana, misalnya Hardliners, kita nonton film Hollywood, ya. Saya jamin apapun filmnya, mau film horor, mau film komedi, mau film action, minimal ada satu scene itu bendera Amerika. Oh, Ya, iya. berkibarnya atau misalnya polisi kejar-kejaran dengan penjahat misalnya, Ya. atau dia lewat di depan sebuah gedung yang benderanya berkibar, Iya. ya kan? Atau ada tokoh yang diajak ngobrol, ada pin bendera di dadanya, ya kan? Atau apalah, itu sangat dahsyat masuk ke alam bawah sadar orang ya. Iya. Makanya disebut subliminal ya kan. Betul. Tanpa disadari waktu itu era perang dunia itu memang di setting ya bro ya. Semua karya-karya kreatif itu kan perang budaya sebenarnya kan. Betul. Jadi mau tidak mau negara-negara lain mengakui dan menganggap Amerika negara adik kuasa. Padahal dari aspek ekonomi misalnya, Amerika tidak ada apa-apanya dibanding Tiongkok misalnya sekarang ya kan. Iya. Atau ya beberapa negara waktu itu. Tapi apa yang kita terima waktu itu dan kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya, itu ternyata efektif. Ya kan, dan membuat kita menganggap Amerika itu negara adidaya. Coba bayangkan, Ya. kita lebih hafal bendera Amerika Serikat daripada bendera kita sendiri. Padahal bendera kita cuma 2 warna, ya kan? Sementara kita lebih suka melihat bendera Amerika Serikat misalnya. Itu salah satu yang pernah kita bahas di kelas ya, bahwa film apapun dari Hollywood, coba perhatikan, pasti ada unsur atau simbol-simbol nasionalisme mereka, Ya. baik dari gambar, kata-kata ataupun musik. Nah, ini bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri kan? Iya. Jadi memang yang tadi pesan-pesan tadi subliminal itu menarik untuk dibahas ya. Karena kenapa? Pas waktu ini sesuai dengan pembahasan kita juga bro ternyata. Gen Z ini kan adalah orang-orang yang sangat akrab dengan gadget. Iya. Dimana di gadget ini sekarang banyak sekali ya video-video yang sengaja dibuat dengan ada subliminal message di dalam. Nah, makanya tidak heran, coba dilihat ya sekarang. Apa yang terjadi kalau misalnya seorang anak ya, diberikan gadget, mereka nonton apa? Paling gampang nonton YouTube, ya kan? Ketika nonton YouTube, dilepas saja itu YouTube-nya. Ya. Apa yang terjadi? Tantrum. Iya. Tantrum. Kenapa? Dia lihat orang begini, terus dia secara tidak sadar, anak kecil itu kan peniru yang baik ya bro ya. Jadi ketika dia udah ngeliat di dalam YouTube, oh orang begini, dia ikutin. Tanpa ngerti itu maksudnya apa gitu loh. Nah, udah baik dari segi apa? Dari segi cara orang tersebut melakukan, dari segi kata-kata sampai lihat, kamu belajar di mana kata-kata itu, ya kan? Dari sini, wah ternyata ya, ternyata kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh budaya asing di Indonesia. Nah makanya kadang-kadang suka begini loh bro ya, kalau ini yang saya ngeliat di Indonesia. Jadi orang itu dianggap keren kalau apa sih kalau di Indonesia di kalangan Gen Z?
kalau ngomongnya nggak bahasa Indonesia. Ngomongnya cacisus. Hey, what are you doing, bro? Ya, Bersimpul ini ya, aksennya British ya. dia begitu. Nah, jadi ketika berbicara dengan bahasa asing dianggap sesuatu hal yang keren, maka sebenarnya salah satu yang paling ditakutkan adalah sebenarnya bukan hanya dari segi bahasa, tapi transfer budayanya juga ikut masuk. Saya mulai contoh ya, makan nasi, bilang, ngapain makan nasi mulu, bosen lah, pizza lah. Ya kan, karena kenapa? Wah, gue nonton banyak kan pizza, masa makan nasi mulu, bosen. Padahal zaman dulu orang makan ubi aja tiap hari juga nggak pernah bosen ya kan. Nah lanjut yang kedua, maka di Indonesia kenapa dibilang pangsa pasar, konsumen yang sangat bagus diincar sama di seluruh dunia? Karena Indonesia itu sangat mudah terpengaruh. Nah, masuk ke Indonesia lewat dari mana? Paling gampang yang pertama, orang nggak masuk lewat dari lagu. Enggak, film. Film ya. Coba, ayo, masih ingat nggak dulu kita masuk pertama kali film apa? Ayo, masih ingat nggak Bro Doni? Zamannya Bro Doni tuh. Ayo, film apa? Aduh, Opera Sabun. Drama dari mana? Film apa? Spanyol. Espanyola. Oh, telenovela. Ya. Esmeralda, masih ingat gak tuh? Mungkin beda zaman deh ya. Nah, setelah itu masuk mulai tuh ngetren lagi apa? Zamannya drama Jepang. Ya. Nah, ketika masuk dari drama Jepang apa yang terjadi tuh? Wah, lagu-lagu Jepang mulai masuk, kaset-kaset Jepang laris di pasaran, ya. Terus ornamen-ornamen Jepang mulai dipakai, ya kan? Baju-baju Jepang, terus tur ke Jepang juga mulai laku. Nah, lanjut masuk lagi Korea. Film-film Korea yang mulai dari artisnya yang mulai nangis-nangis. Wah, laki-laki mulai menangis semenjak yang ada di Korea nih. Ketika sudah mulai ada di Korea, wah ternyata ya artis di Korea itu laki-lakinya lebih menyentuh, lebih mengerti wanita katanya. Bisa terenyuh katanya. Nah, makanya suka lagu-lagu masuk. Lagu-lagu masuk apa? Wah, semua yang dari Korea itu juga masuk. Ya, barang-barang kecil pernak-pernik ya. Banyak tur ke Korea ya. Banyak tur ke Korea. Bahkan saya pergi bro ke Nami Island ya. Buat cuma ngelihat patung Baekhyun. Cuma patung bro. Demi membuktikan apa yang selama ini ditonton ya. Yes, itu dia ya. Salah satu efek ya. Saya yang terkena efek juga itu. Pergi ke Korea cuma buat lihat patung. Coba Hardliners bayangin ya. Dan sekarang sudah masuk apa? Drama-drama Cina. Ya, dari drakor ke dracin ya. Drakor ke dracin. Coba lihat efeknya. Coba di Indonesia sendiri ya. Coba dilihat. Ada nggak yang sampai membuat orang Indonesia itu bangga ya. Nggak usah lihat dari tempat lain. Ada nggak? Yuk, walaupun film-film Indonesia sudah mulai naik. Tapi baru yang sebangsa apa sih? Kalau misalnya saya lihat nih ya, saya pengamat juga. Baru sebangsa komedi. Indonesia terkenal untuk apa? Komedi, horor. Ya. Nah, padahal yang membuat emosi itu berkecamuk itu ada drama-drama percintaan. Ya, walaupun sinetron dari dulu tersanjung pertama sampai tersanjung 7, ya, ada nggak yang lain yang juga mengikuti? Nah, ini yang juga akan mengikuti juga, bro, ya, karena subliminal message juga akan pengaruh. Nah, lanjut yang tadi, bro, saya ada penasaran satu yang belum dijawab tadi sama Bro Doni. Kalau yang toksiknya itu atasan, bro, gimana? Ya, karena untuk cara kita antisipasinya, karena kan mau nggak bisa gitu kan. Mau keluar mungkin masih punya kebutuhan. Gimana mau ngebatasin sedangkan dia atasan gitu loh bro. Ya. Ada nggak teknik-teknik atau cara-cara tertentu atau kita hindarin malah kita nggak promosi gitu loh bro. Gimana itu cara? Ya, kalau saya sederhana aja bro ya. Jadi yang pertama kita harus mengukur diri sendiri dulu. Kalau kita merasa filter kita, ya, aming kita cukup kuat, ya udah lanjut aja. Karena kan opsinya adalah kita bekerja di situ dalam mendapatkan hak-hak kita, Ya, atau yang kedua kalau tidak setuju, resign. Ya kan? Resign ya. Nah, yang saya terima seperti pengalaman saya sebelum-sebelumnya, saya sih nggak pernah resign ya. Wow. Ngadepin bos itu dari bos killer, bos sampai ada yang dipanggil nenek lampir, ya kan? Bisa bayangkan. Taki derinya, ya kan?
Tapi we are fine gitu loh. Kan kita bisa menghadapi orang-orang dari bermacam karakter karena kita punya kemampuan filter diri. Ya, seperti yang tadi saya share di awal itu, cara-caranya coba aja praktikin. Kalau misalnya kita merasa bahwa efek toksiknya itu lebih kuat daripada filter diri kita, ya saran saya siapkan dulu backupnya. Ya, jangan langsung tiba-tiba kemudian merasa udah nggak kuat kemudian langsung cabut gitu kan. Ya, betul. Itu juga menurut saya bunuh diri ya, karena kita harus berpikir cerdas juga ketika bekerja. Jadi kalau kita tidak mampu memiliki filter, silahkan kita menjauh dari tempat itu. Kalau bahasa zaman dulunya hijrah ya kan. Berpindah tempat ke tempat yang lebih baik. Bisa beda departemen atau divisi, ya kan? Ya. Bisa beda kantor. Atau kalau kita anggap di kota itu adalah toksik semua, kita pindah kota, ya kan? Kita hijrah. Kenapa memulai hal yang baru? Nggak apa-apa. Yang penting ini buat kesehatan mental kita bagus. Kenapa harus sehat mental kita? Ngeri loh bro, kalau sakit fisik kelihatan, sakit mental nggak kelihatan. Terus bahaya nanti kalau dicontoh sama keluarga atau anak-anak kita kan. Nah, ada 3 nih ciri-ciri nih kalau Anda harus pindah. Oh, ada tips nih ya, 3 ciri. Ya, kalau bosnya itu anti kritik. Oh iya, kan banyak tuh bos-bos yang anti kritik. Banyak. Kan gara-gara nomor 1 bos selalu benar, nomor 2 kalau bos salah, lihat nomor 1. Betul. Tapi cara kita mengkritik orang juga harus tepat. Kalau saya tidak pernah mengkritik pimpinan, saya memberi saran, ya kan, dengan kalimat yang tepat. Ya, mohon izin memberikan masukan atas konsep misalnya atau program yang akan kita jalankan dan lihat waktu dan tempat. Jangan pernah mengkritik bos di depan karyawan lain, ya kan? Dan yang kedua, lihat suasana hatinya. Bos saya dulu yang tadi dibilang mak lampir itu, ruangannya kan akuarium, bro. Oh, kelihatan Dari jauh kalau dia lagi mendung, tsunami, badai ya kan, atau lagi happy. Ya kalau dia lagi happy saya masuk ya kan ngobrol. Kalau dia lagi tsunami ya jauh-jauh aja. Kan kita sudah mapping kan, udah nggak tahu karakternya. Jadi yang pertama kalau dia memang sudah segala cara nggak bisa menerima masukan, ya saatnya Anda berpikir untuk mencari tempat yang baru. Yang kedua kalau bos kita itu orangnya baperan dan mudah tersinggung. Oh, Itu bahaya kalau dia menggunakan otoritasnya untuk membalas rasa ketidaksukaannya kepada kita, ya, ketersinggungannya kepada kita, ya, dengan memanfaatkan jabatan atau otoritas yang dia miliki. ya kejadian tuh, betul. Iya kan? Nah, kemudian yang ketiga yang paling gampang kita lihat, inkonsistensi. Oke. Yang ngomong A, ya kadang memberi harapan PHP, tapi kenyataannya tidak seperti yang dia omongin. Hati-hati ya Hartainers, karena pemimpin itu diukur kapasitasnya dari kata-katanya salah satunya. Iya. Dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan, pikiran, perkataan, dan tindakannya itu selaras. Ya kan? Kalau tindakannya sesuai dengan kata-katanya, kita bisa menebak pikirannya. Ya kalau kata-kata tindakannya positif, konsisten, pasti pikirannya itu positif. Kenapa? Karena pikiran adalah pelopor. Itu dia. Oh, oke. Itu jadi ciri-ciri buat hijrah tuh ya. Hijrah langsung. Cari teman-teman langsung titip CV. Saya jangan langsung healing, apa-apa langsung healing. Gaji sebulan habis seminggu. Itu dia. Saya pengen yang menyoroti yang kedua, bro ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang atasan balas dendam. Nah ini kejadian di salah satu coach saya. Dia cerita gini, coach, dia itu pernah di suatu saat ya, ternyata apa yang dia bawa, dia jadi di bank nih, ceritanya ini di bank, dia masukin proposal dengan satu coach saya masukin proposal dia ditolak karena jelek, tapi proposal yang satu ininya diterima. Dia coba kasih masukan, mungkin caranya salah, cara berbicaranya. Pak, kayaknya yang itu nggak bisa Pak, karena yang dia pasti anak buahnya ini kan. Ya. Jadi ibaratnya kok gue kasih lu ini kerjaan, lu bilang jelek. Sedangkan lu punya dibilang bagus. Ya udah setiap kali pengajuan dibales. Jadi artinya bro,
Jadi lu punya jelek, nggak bisa. Jadi ditolak terus. Nah, yang membuat apa? KPI dia turun. Ya, Jadi sampai sempat frustasi ini orang. Gara-gara apa? Bukan karena dia nggak bisa nyari. Banyak proposal yang bisa masuk, tapi ditolak semua sama atasan. Gara-gara balas dendam, kenapa? Ada itu doang. Nah, yang kasihannya adalah dia masih membutuhkan kerjaan. ya. Jadi dia nggak bisa. Nah, sampai suatu saat meledak dia marah-marahnya dengan atasannya ini, sampai adu teriak. Wow. Adu teriak. Wah, ini dia ya. Yang atasannya laki-laki, yang dia ini perempuan. Dia teriak. Wah, kayak gini. Sampai didengarkan satu kantor gitu. Nah, untuk memperbaikinya, kalau menurut Bro Doni ini ada nggak cara-caranya? Karena kalau menurut saya lingkungan seperti itu sudah sangat-sangat toksik. Menurut saya sih. Sulit sekali untuk diperbaiki, apalagi kalau kita ingin memperbaiki dalam jangka pendek. Dan dibutuhkan salah satu hal adalah kerendahan hati dari si kuncinya ini. Bayangkan untuk ke atasan, karena atasan nggak mungkin dong bilang, saya salah, susah kita mengharapkan kayak gitu. Nah kalau misalnya menurut Bro Doni, ada nggak cara yang mungkin lebih praktis lagi bisa dilakukan? Karena kalau misalnya menurut saya secara pribadi, lebih baik dia keluar. Udah. Iya, apalagi kalau dia sudah teriakin bosnya. Iya. Jadi jangan lupa ya hardliners, selama kita masih bekerja sama orang atau di tempat orang lain dan kita punya atasan, nomor satu itu attitude kita, ya, adab kita kepada pimpinan kita. Ya mau dia benar mau salah, tapi sikap kita lah yang menentukan kualitas kita kepada pimpinan. Kalau kita menganggap kita yang lebih berkualitas dari sisi konsep ide proposal kita, ya kita tunjukkan dong, jangan sampai kita teriak-teriakin dia, apalagi didengar orang lain. Memang sulit sekali mengendalikan diri ketika kita merasa diintimidasi atau kemudian merasa dibalas dendam ya. Nah, Akibat. Ya, tapi kan kita lihat tuh, akar persoalannya apa? Kemampuan komunikasi kita yang rendah di awal kan. iya. Nah, makanya belajar komunikasi. Ya, kalau paham strategi komunikasi, nggak akan terjadi masalah itu. Nah, tapi kan nasi sudah jadi bubur. Iya. Tapi kata siapa kalau bubur itu harus dibuang? Tinggal toppingnya. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau Anda sudah terjebak dalam situasi seperti itu, saran saya, ya kalau sudah sampai teriak-teriak, lebih baik dia keluar dari situ. Sulit sekali merekatkan kembali sesuatu yang sudah retak dan dia berharap mulus seperti sedia kala. Nggak bisa. Iya. Ya, bagaimanapun satu dia bosmu. Yang kedua, kita sudah merendahkan dia dengan berteriak di depannya. Yang ketiga, orang tidak tahu masalahnya apa. Kita jadi mempermalukan dia di depan orang lain, ya kan? Iya. Ya jangan lupa, dia bos kita gitu loh kan. Bagaimanapun juga nasib kita itu lewat dia salah satunya. Iya. Ya. Nah kalau sudah terjadi seperti itu udah mentok, lebih baik ya say sorry, ya tetap minta maaf dan menyatakan bahwa mungkin sudah tidak produktif dia bekerja di situ dalam suasana seperti itu. Pamit baik-baik. Ingat, jangan pernah membanting pintu, ya. Karena suatu hari kita bisa saja masuk ke ruangan itu lagi, ya kan? Iya. Jadi baik-baik aja. Dia mau responnya baik atau tidak, tetap kita lakukan sesuai dengan etika atau standar etika, ya kan? Ya, mulai lagi di tempat yang baru. Tapi yang mau saya tekankan adalah Bro Rodi, ini dari hulunya. Ya tadi kan akibatnya kan, gara-gara sebenarnya dia suka ngasih kritik kepada bosnya kan. Dalam tanda petik, memberi kritik secara terbuka kepada pimpinan itu sama dengan merendahkan kualitas pimpinan. Iya, itu dia. Jangan. Anda harus tahu cara memberikan masukan atau kritik kepada pimpinan tanpa dia merasa dikritik. Ya kan? Iya. Nah, itu nanti kita bahas di sesi yang lain lah ya. Iya. Jadi kalau sudah terlanjur begitu, ya saran saya mulailah hubungi teman-teman Anda yang lain ya untuk mencari peluang. Oh, oke. Jadi sarannya keluar juga ya. Nah, Harus, karena sudah nggak produktif. iya. Yang terakhir nih bro, ini kan banyak banget kita bahas nih ya dari kacamata pandang orang tersebut sebagai misalkan korban. Ya, jangan lupa kita juga pakai kacamata, jadi kacamata kita. Nah, jadi ada juga ya, dari mana kita harus bisa menyadari nih, harusnya ini buat panduan buat hardliners juga, bahwa sebenarnya yang toksik itu orang luar atau diri kita sendiri sih sebenarnya. Kadang-kadang Anda ngerasa semua salah katanya. Teman kita salah, atasan salah, peraturan salah, perusahaan salah, semua salah pokoknya. Pemerintah salah.
Tapi ternyata sebenarnya yang bermasalah itu kita. Nah, Ya. gimana cara kita mendetek, ya sebenarnya salah tuh kita sih. Memang benar sih, ada mungkin 1% kemungkinan semua orang salah, kecuali kita benar. Iya. Zamannya ketika waktu zaman dulu nih ya, kita nggak mau berbicara teori benar atau salah. Tapi zaman ketika dulu pertama kali bumi itu katanya ya, katanya dulu matahari mengitari bumi. Oh ya. Ada satu orang yang bilang bahwa bumi itu mengitari matahari. Sekarang ada lain lagi ceritanya ya. Nah, cuman dari mana kita bisa tahu ya? Sedangkan pada saat itu orang yang berkata bumi itu mengitari matahari sampai dikucilkan, bro. Dia dianggap orang yang paling nggak benar. Nah, padahal dia merasa dia benar nih dengan teori-teori dia. Gimana sih kita tahu kita yang benar atau orang lain yang gitu? Ya, kalau saya singkat aja sekaligus tips penutup ya. Ya. Jadi yang pertama kita harus mampu introspeksi diri, ya. Oke. Harus itu, ya, apapun caranya atau metodenya. Yang kedua, kita bisa mengukur berapa banyak teman atau orang-orang yang kemudian memilih menjaga jarak dengan kita. Oke. Ya, harus fair dong. Yang tadinya mungkin dekat sama kita lama-lama kok diajak ngobrol, diajak jalan bareng udah nggak mau apapun alasannya, ya kan? Ya. Nah itu bisa jadi salah satu indikator. Dan yang ketiga yang terakhir hardliner, carilah orang atau sosok yang Anda anggap bijaksana, yang lebih Anda hormati, lebih senior untuk minta pendapatnya, ya. Karena kalau kita menanyakan orang yang kita tidak hormati, pasti kita akan menemukan alasan. Tapi kalau orang itu kita hormati, ya kan, kita anggap dia lebih berpengalaman dan lebih senior, mudah-mudahan kita bisa dengar dan itu bisa jadi introspeksi kita. Itu dia tips dari saya. Oke, mantap. Kalau gitu saya kasih tipsnya dikit aja karena tadi udah banyak ya. Jelas. Pertama adalah Anda harus bisa mengenali diri Anda dulu sendiri. Terkadang kita itu yang merasa diri kita itu yang paling tahu, padahal kita paling tidak tahu diri kita. Itu udah banyak kejadian ketika orang disuruh memberi nilai. Dengan diri kita memberi nilai. Kita jauh memberi nilai kepada diri kita sendiri, lebih kecil dibandingkan orang memberi nilai kepada kita. Maka sebaiknya yang pertama kenali diri Anda benar-benar dulu deh sebelum Anda menjudge orang lain. Kedua, Anda harus tahu supaya tidak menjadi namanya toksik, Anda harus tahu siapa atau apa yang dapat menjadi pegangan Anda. Supaya Anda tahu batasan boundaries-nya, Anda tahu batasan-batasannya. Yang ketiga, Anda selaraskan dengan boundaries tersebut dengan diri Anda. Baru yang keempat, ya, lakukan fokus dengan tujuan dan lupakan tidak usah dengarkan yang lain apabila tidak sesuai dengan tujuan Anda. Baru Anda terlepas dari namanya mental toxic. Nah itu bro, kira-kira tips dari saya yang bisa kita berikan untuk di episode kali ini. Oke, sekaligus mengakhiri jumpa kita di kesempatan pekan ini. Tapi jangan khawatir, Hardliners dan Keluarga Indonesia. Kita akan selalu berjumpa di setiap hari Jumat sore menjelang petang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100,6 Heartline FM dan juga bisa disaksikan melalui live streaming di channel YouTube Heartline Network. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Akhirnya kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Ronny Francis, kami berdua mengucapkan Sampai jumpa. dadah.